guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, selamat siang. Minasang okenki desu ka? Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali bersama Kang Nano Channel. Kali ini saya akan membahas terkait dengan bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang yang saya bahas kali ini, saya mau sharing mengenai banyak teman-teman atau sahabat yang sering bertanya. Sahabat yang sering bertanya biasanya mereka adalah yang masih awal-awal ya, seperti itu, awal-awal yang mau belajar bahasa Jepang. Mereka bingung belajar bahasa Jepang itu susah, sehingga mereka bertanya-tanya kepada saya, bagaimana sih cara mengawali mau belajar bahasa Jepang. Mereka bingung dari mana dulu belajar bahasa Jepang itu. Ya, untuk tahap-tahap belajar bahasa Jepang sebenarnya itu bisa kita pelajari atau kita sebenarnya bisa urut dengan sendiri ya. Tetapi ini adalah salah satu metode saya pada saat salah satu pengalaman saya pribadi pada saat saya belajar. Kemudian pada saat saya menerima pelajaran dari sensei, kemudian pada saat juga saya berbagi pengetahuan bahasa Jepang kepada sahabat-sahabat yang lain waktu di kelas dulu. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari ikuti penjelasan selengkapnya berikut ini. Ya, minasang, sesuai dengan yang tadi saya paparkan di atas, bahwasanya saya akan men-sharing mengenai bagaimana tahap-tahap belajar bahasa Jepang itu. Dari mana tahap-tahap belajar bahasa Jepang itu dari mana dulu? Ya, banyak sahabat yang bingung. Saya pikir untuk melakukan sesuatu adalah modal dasarnya pertama adalah niat. Niat yang kuat untuk melakukan sesuatu itu. Nah, kita ingin belajar bahasa Jepang, ya tentunya harus tanamkan dulu niat yang kuat untuk belajar bahasa Jepang. Sehingga karena sudah ada niat, timbul semangat dalam dirinya untuk belajar serius agar bisa berbahasa Jepang. Dari niat yang ada, dari semangat yang timbul tersebut, di situ maka harus ada target. Target kita untuk belajar bahasa Jepang itu apa? Target kita setiap hari belajar bahasa Jepang itu inginnya seberapa banyak yang kita mau pahami, yang mau kita hafalkan. Target misalkan siswa biasa dengan siswa yang akan melakukan pendidikan atau dia menghadapi proses kelulusan. Contohnya ya, seperti kalau tidak nilainya sekian dalam waktu sekian bulan, maka akan dinyatakan gugur. Tentunya semangat yang akan timbul dan target yang akan dia timbulkan sendiri berbeda. Seseorang yang belajar bahasa Jepang dengan adanya target dengan orang yang cuma mengikutin saja akan berbeda hasilnya. Jadi kalau dia ujung-ujungnya dia mempunyai target, contoh harus pergi ke Jepang, harus mengikuti ujian, kalau tidak lulus nanti akan di cancel atau lain sebagainya ya, ada suatu tuntutan di ujung dari tujuan tersebut, maka di situ akan timbul semangat yang berbeda daripada seseorang yang hanya belajar bahasa Jepang biasa-biasa saja atau tanpa ada tuntutan atau tanpa ada target yang ditargetkan kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belajar huruf. Kuasai benar-benar huruf-huruf Jepang seperti hiragana, katakana. Nah, kita kuasai cara menulisnya, cara membacanya, sering latihan setiap hari. Mungkin hiragana, katakana nggak terlalu perlu karena saya misalnya belajarnya hanya percakapan saja atau hanya pengen belajar kaiwa lancar saja. Betul, memang tidak perlu. Itu bagi sebagian orang. Tapi saya rasa untuk belajar bahasa Jepang
Karena kita sudah niat belajar bahasa Jepang, apa salahnya belajar sastranya, yaitu belajar huruf hiragana dan katakana. Bagi kelas bahasa Jepang biasanya dituntut untuk harus hafal dulu hiragana dan katakana. Karena biasanya yang belajar di kelas atau bertatap langsung atau yang akan pergi ke Jepang, biasanya di situ modulnya sudah berhuruf hiragana dan katakana. Walaupun memang di atasnya atau di situ diketiknya dengan huruf kanji, tapi biasanya di bawahnya dilengkapi dengan furigana. Furigana itu adalah huruf hiragana dan katakana agar supaya siswa yang belum bisa membaca kanji bisa membacanya dengan menggunakan huruf hiragana dan katakana. Jadi apabila sahabat beli buku panduan bahasa Jepang, ya, itu di situ tidak ditulis kebanyakan, ya, tidak ditulis dengan huruf romaji atau huruf alfabet, tetapi huruf minimal huruf hiragana dan katakana. Oleh sebab itu, walaupun hanya belajar kaiwa atau percakapannya saja, alangkah baiknya pahami dulu sastra dasarnya, yaitu huruf dasarnya Jepang, hiragana maupun katakana. Sedangkan berikutnya untuk huruf kanji, saya pikir huruf kanji bisa dipelajari mengikuti atau seiring waktu belajar bahasa Jepang kita. Karena kita sudah memahami, sudah hafal, sudah bisa membaca, menulis huruf hiragana katakana, sedikit demi sedikit seiringnya waktu berjalannya belajar bahasa Jepang kita, boleh untuk belajar kanji. Jangan dari awal dulu belajar kanji, nanti kita akan mumet atau puyeng, pusing bagaimana menghafalkan ribuan karakter kanji. Jadi saya pikir yang sebaiknya, ya, itu hafalkan, pahami cara menulis, membaca huruf hiragana dan katakana. Tahap berikutnya yaitu tahap keempat, yaitu setelah kita memahami cara baca tulis huruf hiragana dan katakana, cara membacanya juga mengerti, kita harus memahami lafal panjang pendeknya dari suatu kata bahasa Jepang. Jadi kalau o ya o, kalau o ya o. Misalnya okasang, okasang. Beda. Jadi pada saat kita pengucapan, pada saat kita melafalkan bahasa Jepang, kita kuasai panjang pendeknya dari suatu kata tersebut. Karena pada saat pengucapan, bila panjang pendeknya kurang benar, nanti juga artinya itu kurang benar. Karena panjang pendeknya lafalan suatu kata akan bisa membedakan arti, mana arti yang sebenarnya. Tahap berikutnya untuk belajar bahasa Jepang, sebelum kita menginjak ke pembuatan kalimat dalam bahasa Jepang, sebelum itu kita harus kuasai, harus pahami benar ciri-ciri dari bahasa Jepang itu bagaimana. Jadi bahasa Jepang itu sangat kompleks. Pahami benar ciri-ciri bahasa Jepangnya. Ciri-ciri bahasa Jepang dalam kalimat bahasa Jepang nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Karena tidak cukup atau terlalu panjang kalau saya bahas di tema dalam tayangan kali ini. Nah, tahap berikutnya untuk belajar bahasa Jepang apalagi, yaitu kita sebelum, ya, tadi membuat kalimat itu tadi menguasai ciri-ciri dari kalimat bahasa Jepang. Yang berikutnya adalah memahami benar pola kalimat atau tatanan bahasa, tatanan kalimat bahasa Jepang. Dalam bahasa Inggris bisa disebutnya itu grammar. Grammar itu tatanan pembuatan kalimat atau pola kalimat. Pola kalimat bahasa Jepang itu kompleks sekali, banyak sekali di situ. Jadi sedikit demi sedikit, step by step dikuasai. Karena apa? Step yang dasar sini dengan step berikutnya
pola kalimat bahasa Jepang itu akan nyambung. Jadi apabila kita tidak menguasai, memahami pola kalimat yang dasarnya, naiknya itu nanti akan bingung. Jadi kuasai dulu yang bagian dasarnya, baru menginjak ke tahap berikutnya, agar supaya nanti tidak bingung. Kuasai grammar pola kalimat bahasa Jepang. Perlu sahabat ketahui bahwa grammar bahasa Jepang itu sangat kompleks, banyak sekali. Di situ pola kalimat atau tatanan kalimat, bentuk kalimat dari bahasa Jepang ada perubahan negatif, positif, interrogatif atau kalimat pertanyaan. Di situ ada perubahan dari kata sifat, kata benda, kata kerja, dari bentuk sekarang maupun bentuk lampau, dari yang sopan maupun yang bentuk biasa atau yang bahkan sopan sekali. Jadi banyak di situ pola kalimat, tatanan bahasa Jepang yang sangat akan mengalami banyak perubahan. Oleh sebab itu, bagi sahabat yang belajar bahasa Jepang, sabar. Setiap ada pelajaran harus dikuasai itu, paten. Jadi harus dikuasai bagaimana pembentukan dari kalimat yang sahabat pelajari seperti itu. Tahap berikutnya yaitu tahap ketujuh, ya, merupakan iringan. Iringan itu adalah di sini adalah suatu aktivitas kita, yaitu seiring dengan pengetahuan kita, yaitu adalah memperbanyak kosakata. Jadi sudah tahu pola kalimat bahasa Jepang itu seperti apa tatanannya, sudah tahu ciri-ciri bahasa Jepang itu kalimatnya seperti apa. Di situ kita perbanyak kosakata. Makin banyak kosakata yang kita ketahui, makin banyak kita berpotensi atau berpotensi lebih banyak bisa mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan. Jadi namanya kita mau ngomong dengan orang Jepang, tujuannya di sini, ya. Tetapi karena contoh tujuannya ke sini, tapi kita tidak mengerti arti kata ini atau yang tunjukkan ini, banyak jalan yang lain sehingga tujuannya sasarannya adalah ini. Jadi tidak perlu, ya mungkin harus memang kita perlunya ya kita langsung ke sini. Tapi kalau kata ini tidak mengerti, karena kita banyak kata, kosakata yang kita hafalkan, kita jalan lain dulu agar supaya pembicara mengerti apa yang kita maksud ini. Bisa jadi juga seperti itu. Ibarat pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Artinya apa? Jadi walaupun ini kata yang kita mau ungkapkan ini tidak tahu bahasa Jepangnya, tapi didukung oleh kata-kata atau kosakata yang sudah kita hafalkan sehingga itu yang kita ungkapkan seperti itu. Jadi perbanyak kosakatanya juga ya sahabat semuanya. Dari mulai ngerti, paham hiragana, katakana, dari ngerti ciri-ciri bahasa Jepang, sudah ngerti grammarnya, kemudian kosakata banyak. Saya yakin ya sahabat semua bisa akan mengikuti pelajaran bahasa Jepang dari step by step sampai ke step berikutnya, bahkan step yang mahir. Itu tidak akan kesusahan, saya yakin ya, jadi sabar. Jadi teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, sabar, ikuti step-step ini. Ini adalah step-step ya pengalaman pribadi yang saya sharingkan juga, saya implementasikan kepada sahabat-sahabat saya yang sudah pernah pergi ke Jepang, saya antar ke Jepang, bahkan sekarang sudah pulang ke Jepang ya, mereka sudah menjadi orang, ada yang sudah menjadi owner ya untuk memberangkatkan ke Jepang ya, kemudian ada yang masih menjadi penerjemah bolak-balik ke Jepang sampai sekarang, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi itu tahap-tahap yang harus dikuasai atau yang harus dipahami oleh sahabat semuanya. Tak lain lagi, yang paling terakhir adalah di sini tahap terakhir ya. Ya bukan tahap, ini mungkin tip ya. Tipnya adalah banyak berlatih. Banyak berlatih membaca, menulis, mengucapkan, menghafalkan setiap hari. Jadi dengan seperti itu mudah-mudahan sahabat semua bisa cepat untuk belajar bahasa Jepang. Oke, sampai di sini dulu guys perjumpaan
belajar bahasa Jepang dengan Kang Nano. Ikuti pelajaran bahasa Jepang dengan tema yang lain di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimashita.